Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 sebagai pembuka ibadah kita, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, pakai rumah Filadelfia, hati pun mekar, aku dosa derita kebimbangan lenyap, sumber sukaya abadi di sinarmu menyerap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang merupakan suatu perintah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut hukum Tuhan. Ada 10 perkara, tetapi pada pagi hari ini saya bacakan ringkasannya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22, ayatnya adalah 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan atau perintah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dan melihat juga kenyataan kehidupan kita sehari-hari, kita belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kami juga mendengarkan perintah Tuhan, di mana kami harus mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kami, dan mengasihi sesama kami. Tuhan, setelah kami merenungkan firman Tuhan ini dan melihat kenyataan kehidupan kami belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kami gagal mengasihi Tuhan, kami gagal mengasihi sama kami. Kami adalah orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, dan akhirnya kami juga jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan memohon kiranya Tuhan mengampuni kami, memperbarui kami melalui hati kami dan pikiran kami, sehingga akhirnya kami dapat mewujudkan perintah Tuhan atau panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa
pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus lewat darahnya yang suci, sampai pada pagi hari ini masih mampu memperbarui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami dapat pembaharuan. Setelah kami mendapatkan pembaharuan, kami mohon Tuhan memimpin kami, sehingga langkah-langkah hidup kami berikutnya sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas pengampunan dan anugerah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendapatkan pengampunan dari Tuhan lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga merindukan hidup yang benar dan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ada petunjuk hidup baru yang kami ambil dari Injil Matius pasal 7, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah suatu petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mewujudkan petunjuk hidup baru, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan setelah itu kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Kita perbarui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Kami mohon Pak Bambang untuk memanjatkan doa syafaat dan persembahan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Dan bagi yang tadi belum berpersembahan dan masih ada di tempat Bapak Ibu, nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan ini saat pulang. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih di surga, sungguh kami mengucap syukur karena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu dan keberhasilan-keberhasilan yang kami rasakan di dalam setiap pekerjaan kami. Namun ampuni apabila ada salah dan dosa di dalam diri kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini, Gereja Kinasih, baik yang ada di Ketas, Gentan maupun di Katirjo. Tolong Tuhan, Engkau senantiasa sertai dalam setiap kegiatan dan pelayanannya, sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan
dan semakin mendewasakan iman bagi anak-anak-Mu warga GKJTU Kinasih. Tuhan juga berkati di dalam kami bekerja di berbagai bidang. Tuhan berkati satu persatu, sehingga lewat pekerjaan kami, nama-Mu boleh dimuliakan dan boleh menjadi saluran berkat yang mencukupkan akan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sutaji sekalian, Bapak Pendeta Yosia sekalian, bersama keluarganya masing-masing, semuanya ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga mereka semakin Tuhan kuatkan, baik jaga kesehatan maupun tetap semangat di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk para majelis, Tuhan senantiasa jagai kesehatan kami, beri kekuatan dan semangat pelayanan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam pemulihan kesehatan. Ibu Warto yang baru saja dirawat di rumah sakit, kami mengucap syukur Engkau telah berikan penyembuhan, meskipun saat ini kami masih menantikan pemulihan kesehatan. Kami serahkan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Juga untuk Bapak Trianto dan juga yang lainnya, khususnya para lansia, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan. Terlebih saat-saat ini ada pandemi COVID-19, Tuhan juga hindarkan kami semua, anak-anak-Mu ini, dari sakit penyakit ini. Dan ajari kami untuk tetap tertib dalam mentaati protokol kesehatan. Dan kami yakin Engkau memberkati apa yang kami lakukan, sehingga Tuhan jauhkan dari penyakit itu. Demikian juga untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan juga sertai dan berikan hikmat kebijakan supaya dapat memberikan kesejahteraan, kenyamanan bagi warga negara ini, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Tentunya masih banyak hal lain, namun kami yakin Tuhan mengetahui apa yang baik bagi kami, dan Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami, rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami kembalikan meskipun kecil jumlahnya, namun kami yakin Engkau memberkati, Engkau sucikan, sehingga berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Siapkan hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima, memasukkan ke hati kami yang paling dalam, sehingga memimpin di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita dan akan membaca firman Tuhan, yaitu yang kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya adalah 1 sampai dengan yang ke-5, lalu kita tambah yaitu ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kelihatan mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu oleh yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang sembunyi
akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah kita bersama, baik yang membaca dan yang utama adalah yang mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat, mari kita mohon pertolongan sekali lagi dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu. Siapkan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita selalu melakukan suatu tindakan-tindakan atau katakanlah perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbuatan katakanlah yang membuat orang lain senang, atau komunitas kita senang, atau tetangga kita senang, atau katakanlah sesama kita menjadi senang dan bersukacita. Itu adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan. Dan kami percaya bahwa tindakan atau perbuatan yang membuat seseorang atau sahabat kita senang atau tetangga kita senang karena tindakan itu benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika terjadi suatu perjalanan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, kita tidak tahu apakah itu bisa menyenangkan atau bisa mengecewakan atau bisa merugikan dan sebagainya dan sebagainya. Dulu saya teringat di mana teman pendeta datang mengatakan, "Pak, ini ada orang mau memberikan pertolongan warga jemaat, terutama orang-orang muda." Lalu saya merespon juga waktu itu. Lalu bagaimana prosesnya? Setelah itu terjadilah menerangkan biaya administrasi dan sebagainya dan sebagainya. Karena ini pendeta yang berkata, dan ketika kami sampaikan kepada pemuda-pemuda, maka orang-orang muda mulai merespon. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, dan katakanlah Pak Pendeta ini juga berterus terang kami siap juga untuk ikut berserta menanggungnya, kata Pak Pendeta. Oke lah kalau begitu. Tapi ternyata apa terjadi perjalanannya? Ketika dalam perjalanan waktu ternyata terjadi penipuan. Dan Pak Pendeta kami terpaksa menjadi korban. Karena mereka yang ikut bersama-sama katakanlah yaitu menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan sebagainya, akhirnya pendeta kami, salah satu pendeta kami waktu itu menjadi korban dan harus masuk ke dalam tahanan sampai beberapa bulan. Dan kami secara pribadi juga diundang untuk menjadi saksi. Saya mengatakan peristiwanya begini, saya jelaskan. Tindakan yang pertama, perbuatan yang pertama dari seorang yang dikenal oleh Pak Pendeta ini begitu indah, begitu bagus, begitu meyakinkan. Di hadapan kami, katakanlah kalau dia dikatakan seorang salah satu anggota, yaitu di Pertamina, begitu meyakinkan. Jadi cara tampilnya, tapi ternyata di balik itu terjadi suatu penipuan. Ketika terjadi penipuan, kami baru sadar
Oh, ternyata tindakan yang kami anggap bagus, anggap baik, ternyata adalah terjadi suatu penipuan, dan itulah tindakan yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan seseorang ketika masih dalam proses belum tahu. Tetapi ketika setelah terjadi peristiwa penipuan tadi, baru kita tahu bahwa ternyata motivasi tindakan itu adalah penipuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi segala sesuatu terjadi suatu proses itu dimulai dengan suatu motivasinya. Dan motivasinya adalah ternyata untuk menipu kami bersama teman-teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi dalam kehidupan kita sendiri pun di dalam bertindak, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan sehari-hari juga selalu juga menjadi, atau katakanlah bahwa orang lain juga mencurigai. Apakah betul penipuan? Atau betulkah itu sungguh-sungguh atau murni dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan juga bisa menjadi orang juga curiga. Lebih-lebih di dalam adanya COVID-19 ini, kita bisa bayangkan siapa sih di antara kita yang tidak curiga? Jangan-jangan Anda yang membawakan COVID-19. Jadi ini satu hal yang terjadi, bahwa tindakan kita, perbuatan kita itu bisa saling mencurigai satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya benar tindakan kita dan akhirnya juga menghasilkan buah yang benar dan buah yang orang lain sukacita, maka satu motivasi kita yang harus kita bangun di dalam diri kita adalah memiliki suatu motivasi memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang muncul ketika kita mau melakukan suatu perbuatan dan tindakan, apakah yang akan saya lakukan ini sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus? Apakah yang akan saya lakukan ini memang Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita? Ini suatu pertanyaan yang bisa menjawab, yaitu benar atau salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks ini, di mana khotbah Tuhan Yesus di bukit, ternyata kalau kita mencoba meneliti khotbah Tuhan Yesus ini, ada beberapa hal yang sangat penting dan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi, yaitu ada 3 hal yang selalu dilakukan orang Farisi, yaitu yang pertama memberikan sedekah, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah puasa. 3 hal ini menjadi suatu kunci di dalam kehidupan seseorang. Ketika kita bersedekah, artinya kita menjalin suatu hubungan komunikasi dengan sesama kita. Yaitu bagaimana komunikasi kita, bagaimana bersahabat dengan orang lain. Itulah tindakan-tindakan nyata adalah dalam bentuk memberikan suatu sedekah. Tetapi ketika kita berdoa adalah bagaimana kita membangun suatu relasi, hubungan secara pribadi dengan Sang Pencipta, yaitu Khalik langit dan bumi. Itu adalah suatu doa. Tetapi ketika kita berpuasa adalah bagaimana kita membangun diri, yaitu diri kita. Siapakah sebenarnya aku ini? Baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama kita. Kita bisa merenungkan ketika seseorang itu mewujudkan tindakan-tindakan, yaitu melalui puasa ini. Jadi ada tiga hal ini yang sering diwujudkan oleh orang-orang Farisi. Tetapi apakah tindakan-tindakan ini memang murni dan benar untuk memuliakan nama Allah? Sehingga dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah munafik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita adalah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang munafik itu ya mungkin pelawak. Jadi bisa, kalau pelawak itu saya percaya sinetron itu juga, saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam ceritanya yang begitu indah, ceritanya yang begitu bahagia, ceritanya yang begitu menyenangkan, pelawak juga bisa katakanlah orang tertawa, orang senang kelihatan. Tapi
apakah di dalam kehidupan mereka secara pribadi sebagai pelaku-pelaku itu memang juga ada suatu kebahagiaan sesuai dengan apa yang diceritakan di situ. Ini munafik. Jadi munafik adalah apa yang ditampilkan, apa yang keluar, apa yang katakanlah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupannya, tetapi sebenarnya tidak cocok dengan apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan pribadinya. Jadi ini adalah suatu hal yang disebut, jadi sifatnya adalah pamer. Jadi sifatnya adalah pamer. Dan tujuan daripada seorang yang munafik tidak lain adalah untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Coba kita renungkan, berapa gaji sinetron, berapa gaji para pelawak, bagaimana dia kerja yang di atas panggung begitu, tapi hasilnya luar biasa. Dan itu belum tentu menjadi kenyataan kehidupan mereka secara pribadi. Maka ini boleh saya katakan adalah pamer, dan ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan suatu kepentingan pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu perlu kita bertanya dan merenungkan apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Memberi sedekah. Tuhan berkata, jikalau engkau memberikan sedekah, janganlah bagaikan tangan, salah satu tangan kita memberikan, tetapi yang sebelahnya jangan sampai tahu. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan bijak. Jadi kita lakukan atau dilakukan untuk memberikan sedekah itu dengan cara bijak. Yang nampak adalah, katakanlah kalau kita baca di sini, yaitu tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi satu dengan yang lain, berarti ini suatu kebijakan. Apakah sedekah ini perlu? Saya katakan tadi bahwa sedekah atau memberikan untuk menjalin suatu komunikasi dengan sesama kita sangat perlu. Kita tahu bahwa kehidupan kita di situasi dan kondisi seperti ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang katakanlah yaitu usahanya macet, banyak orang yang tidak punya, ya katakanlah seolah-olah tidak punya suatu harapan untuk hari esok, atau disebut madesu, masa depan suram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah sebenarnya dibutuhkan kasih yang murni dalam tindakan-tindakan nyata, baik melalui yaitu kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita saling menopang di dalam kehidupan satu dengan yang lain. Pertama adalah di tengah-tengah persekutuan kita, saling menopang satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah kita berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi suatu komunikasi yang baik dan indah. Dan itu adalah komunikasi yang murni dan ikhlas. Bukan suatu komunikasi melalui sedekah kita, tetapi adalah yaitu dengan kemunafikan. Yang semuanya ada satu motivasi yang ada di baliknya. Yang berikutnya adalah kita juga perlu membangun suatu relasi dengan Tuhan secara pribadi supaya iman kita semakin teguh. Memang ada suatu komunikasi yang kita bangun lewat yaitu persekutuan seperti ini. Yaitu secara kolektif, tetapi juga dibutuhkan membangun spiritual kita secara pribadi. Bagaimana menghayati karya Allah yang luar biasa ini dan mensyukuri dalam hidup ini. Toh kita di dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan, kita masih boleh bersekutu, kita masih boleh berdoa, kita masih boleh bersama-sama. Ini suatu hal yang perlu kita syukuri. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, baik secara kolektif. Dan akhirnya tidak lain Tuhan sendiri yang bahkan dikatakan yang secara pribadi, jika kau berdoa, masuklah kau ke dalam kamar dan sembunyi. Katakanlah tidak ada orang yang lain, tetapi berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Dan Bapamu akan mendengar dan mengetahui apa yang menjadi pergumulanmu. Ini kita perlu bangun. Membangun diri, saya katakan melalui yaitu puasa. Puasa di dalam iman Kristen di sini adalah menghadapi tantangan tertentu supaya kita itu bisa secara kesehatan juga baik, secara iman juga baik, dan akhirnya menghayati, oh Tuhan, inilah hamba-Mu.
ketika kita menyendiri, merenungkan, menghayati makna-makna daripada kehidupan ini. Saya percaya, jikalau kita melakukan dengan suatu motivasi yang benar, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa motivasi ini akan membawa suatu dampak positif di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah persekutuan. Semuanya akan membawa satu dampak yang disebut dampak positif. Semuanya akan mengatakan puji Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan motivasi yang benar. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala, merenungkan kembali firman Tuhan yang kita hayati, bagaimana kita mengeterapkan di dalam kehidupan kita, sehingga setiap tindakan kita dimotivasi dengan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau sempurnakan di dalam hati kami dan pikiran kami. Kami mau meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami. Kami juga bersama-sama akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid Tuhan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 332 bait yang pertama. Kekuatan serta diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJT Ukinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan
sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU